Selamat pagi para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan. Pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang Emmaus Journey. Seperti yang tertera pada kaos saya ini. Apa itu Emmaus Journey? Mari kita lihat dalam tayangan berikut ini. Jadi pada saat ini di Gereja Santo Fransiskus Assisi sedang menerima pendaftaran untuk angkatan kedua mengenai Emmaus Journey. Apa itu Emmaus Journey? Mari kita lihat. Jadi kelompok dinamakan lengkapnya kelompok spiritualitas kitab suci. Emmaus Journey. Nah, ya. Jadi kalau dilihat apa itu Emmaus Journey? Itu adalah sumber inspirasinya dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, yaitu mengenai perjalanan dua murid ke Emmaus. Jadi dalam perjalanan ke Emmaus ini, dua murid ini mereka pulang dari Yerusalem karena mereka kecewa. Tuhan Yesus yang mereka andalkan ternyata disalibkan. Nah, karena itu mereka pulang kampung ke Emmaus. Nah, jadi mereka berjalan bersama Yesus. Nah, dalam kelompok ini, kita pun para peserta akan berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti yang akan mengajar. Jadi kita mau dalam kelompok EJ ini peserta merasakan penyertaan Tuhan Yesus dalam setiap langkah perjalanan hidup kita setiap hari. Sejarahnya bagaimana? Nah, EJ itu dimulai pada tanggal 17 Mei 2001 di Paroki Serpong. Nah, ini dibuka angkatan pertama. Sekarang pada tahun 2020 itu sudah menjadi kegiatan yang relatif di banyak paroki. Ya, di beberapa paroki, belum di seluruh Indonesia, tapi 2017 ini sudah diakui di seluruh KAJ. Dan sekarang sudah meluas 2018 itu ke Bogor, dimulai di MBSB, 2019 ke Santo Fransiskus Assisi, tahun ke-1, dan sekarang 2020 itu angkatan yang kedua. Sekarang ini akan menginjak usia ke-20 EJ ini. Jadi besok tanggal 19 Juli 2020 pagi hari Minggu itu akan ada reuni akbar Emmaus Journey ke-20 tahun yang akan diberikan kata pengantar oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, dan kemudian akan diberikan pengajaran bersama Father Yosef. Inilah sudah 20 tahun. Sudah di mana saja? Ada di Yogyakarta juga. Visinya adalah untuk melakukan pendalaman dan penghayatan kitab suci, untuk meningkatkan hidup rohani yang digali oleh peserta dari firman. Dan mereka akan mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Misinya itu adalah untuk membawa semua umat Katolik yang terlibat kepada antusiasme, semangat akan iman, dan untuk menghidupkan imannya dalam Yesus, serta dengan bebas men-sharingkannya satu sama lain. Nah, inilah contoh perkembangan Emmaus Journey. Ada di berbagai paroki, Dekanat Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tangerang, dan lain-lain tuh ada di Sukasari, ada di Yogyakarta, Kristus Raja, ada 3 paroki di Yogyakarta, ada 4. Ya. Kemudian ini yang penting mengenai EJ. EJ itu adalah suatu pertemuan rutin di bawah kelompok kitab suci yang berlangsung seminggu sekali. Ya, selama kurang lebih 2-3 jam, itu menyelesaikan 4 buah buku dalam 37 sesi. Buku pertama, Perjalanan Hidup Mendasar, itu ada 10 bab, 10 minggu. Perjalanan Hidup Berbuah, 11 bab. Perjalanan Hidup Terfokus, 9 bab.
Dan kemudian ada buku Seven Last Word yang terdiri dari 7 sesi. Nah, total 37 sesi. Siapa yang jadi pengajar? Yang jadi pengajar sebenarnya adalah Yesus yang mendampingi kita semua. Tetapi selain itu Anda juga akan memiliki teman seperjalanan, yaitu para fasilitator yang akan mendampingi Anda di kelas. Jumlah personil dalam setiap kelas, setiap kelompok, itu peserta 6-8 orang, pendampingnya ada minimal 2 sampai 4 orang. Nah, syarat untuk jadi peserta tidak ada masalah, pokoknya Anda Katolik. Nah, tidak ada biaya, hanya biaya untuk beli buku 35.000 per buku. Tidak sekaligus, buku 1 dulu udah selesai, baru buku 2 dan seterusnya. Inilah suasana belajar di Amos Journey. Jadi kita sharing, saling berbagi, saling menceritakan pengalaman iman di dalam kelas. Ini contoh angkatan pertama di Santo Fransiskus Assisi. Ini untuk kelas malam pada waktu itu hari Rabu, dan ini untuk kelas pagi hari Sabtu. Romo Paroki, Romo Markus Lukas memberi dukungan. Demikian juga dengan Romo Adi. Ya, ini Anda dapat lihat pada gambar yang di ujung kanan bawah. Kemudian setelah kita menyelesaikan buku 1, kita ada rekoleksi. Rekoleksinya waktu itu kita ikut dengan EJ di Don Bosco Sunter. Nah, ini situasinya. Jadi kita berkumpul dengan peserta EJ dari berbagai paroki lainnya. Belajar, saling berbagi, bermain, saling mengenal ini. Ya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan buku 2, kita melakukan bakti sosial. Waktu itu EJSFA melakukan ke Wisma Asuh Anak dan Orang Tua Kasih Aba yang ada di Parung. Nah, kita ketemu dengan anak-anak yang seperti ini. Ya, kita bermain bersama mereka, menghibur mereka, dan menyemangati. Inilah tugas kita pada akhir buku kedua. Pada akhir buku ketiga nanti ada rekoleksi lagi. Nah, di buku keempat ada lagi kebersamaan dalam bentuk retret pengutusan. Ada apa aja dalam EJ unsurnya? Yang pertama ada jurnal. Jurnal itu menuliskan bacaan yang kita peroleh dari kitab suci dan pengalaman kita akan Tuhan Yesus pada hari itu. Ada buku yang tadi 4 buku, dan ada komunitas, yaitu teman-teman sekelas di mana kita saling sharing iman. Inilah bukunya. Menuju hidup mendasar, hidup berbuah, hidup terfokus, dan 7 sabda terakhir Yesus di kayu salib. 7 last word. Apa yang udah dihasilkan EJ? Ternyata buah-buahnya itu dirasakan oleh gereja, oleh paroki. Peningkatan kualitas dan kuantitas pewarta. Pertemuan pendalaman iman di lingkungan di paroki itu menjadi lebih hidup. Kenapa? Karena persediaannya sudah terbiasa sharing. Semakin banyak alumni yang termotivasi untuk melayani di paroki, semakin meningkatnya minat Emmauser, alumni Emmaus Journey untuk belajar kitab suci. Inilah buah-buah yang dihasilkan. Nah, karena itu teman-teman, marilah bergabung dengan Emmaus Journey. Angkatan kedua, kita bukan kelas massal, tetapi kelompok kecil, bukan hanya kuliah, tetapi lebih banyak diskusi sharing iman. Nah, jadi hati Anda akan berkobar-kobar seperti kedua murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus. Yesuslah yang akan mengajar kita. Inilah kondisinya. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, teman-teman, tidak ada kendala umur, marilah berjalan bersama Yesus dan saudara-saudari seiman dengan semangat berkobar-kobar dalam kelompok spiritualitas kitab suci Emmaus Journey. Inilah sebelah kiri foto-foto para peserta angkatan pertama, sebagian yang angkatan pertama hanya 2 kelas, kelas pagi dan kelas malam. Angkatan kedua kita rencananya akan membuka 4 kelas, 2 pagi, 2 malam. Nah,
Selamat hari ulang tahun ke-20 EJ Indonesia. Salam berkobar-kobar dari kami, peserta dan alumni EJ Santo Fransiskus Assisi Bogor. Jangan tunggu lagi, mari datang dan segera bergabung bersama kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.